Di pedalaman Jawa, di bawah selimut kegelapan yang pekat, hutan tak lagi ramah. Ia menyimpan kisah-kisah yang hanya diceritakan dalam bisikan. Di sebuah pondok kecil, seorang pemuda bernama Bayu duduk sendiri. Buku catatannya terbuka, menantikan jawaban dari legenda yang ia kaji. Mbah Sastro, sesepuh desa, duduk di hadapannya. Keriput di wajahnya bagaikan peta pengalaman. Suaranya rendah dan berwibawa saat ia memperingatkan dengan nada misterius. Nak, Bayu, nanti malam, ojo keluar pondok setelah jam 9. Terutama malam ini, bulan hampir purnama. Kata simbah-simbah dulu, lanjutnya. Matanya menerawang, seolah melihat sesuatu yang gaib. Pas bulan dadari, makhluk halus hutan iki balelo. Sing paling medeni yoiku gendruwo. Bayu mencatat, mencoba setiap kata. Makhluk ora kasat moto gede, wulune akeh, tapi aiso malih rupo dari sopo ai. Seneng mudo lan ngegirisi menungso. Tak jauh dari sana, di jantung hutan yang sama, makhluk lain menjalankan takdirnya. Kala, manusia serigala Jawa. Tubuhnya berotot, dipenuhi bulu lebat yang memantulkan cahaya bulan. Matanya mengawasi sekelompok pemburu liar yang merusak. Dengan geram yang menggema, dia memberi peringatan. Para pemburu itu pun lari dalam ketakutan. Dua dunia, satu dengan pena dan rasa penasaran, lainnya dengan cakar dan kutukan. Keduanya terpisah, namun terhubung oleh bulan yang sama, di hutan yang sama, pada malam yang akan mengubah segalanya. Ambisi dan rasa penasaran mengalahkan nalar. Bayu memasuki hutan sendirian saat senja. Awalnya semuanya normal, tapi perlahan suara hutan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekik. Kabut tipis mulai menyelubungi pepohonan, mengaburkan jalannya. Ia tersesat. Tiba-tiba, dari balik kabut, seorang tua muncul. Itu adalah Mbah Sastro. Dengan nada membingungkan, "Bayu, sini, cepetan! Ada bahaya di belakangmu." Tapi suaranya datar. Dan bayangannya bukan bayangan manusia. Dengan suara gemetar, "Siapa kamu?" teriak Bayu. Sosok itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar hingga mencapai telinganya. Dengan nada mengerikan, "Bocah cilik, kowe bakal dadi dolananku sing nyenengake bengi iki." Kulitnya meleleh, berubah menjadi wujud asli, gendruwo. Bayu berbalik dan melayu, napasnya tersengal-sengal, kakinya tersandung akar. Jeritan gendruwo terus menggema di belakangnya, mengintai, bermain-main dengan ketakutannya. Dia benar-benar terjebak dalam ilusi. Dia terjatuh. Tak ada tenaga lagi. Gendruwo mendekat, wujudnya menutupi cahaya bulan. Saat itu juga, sesuatu melompat dari semak belukar. Seekor manusia serigala yang gagah mendarat di antara Bayu dan Gendruwo. Itu adalah Kala. Dia mengaum, tangan yang jelas bagi si pengunjuk kegelapan. Pertarungan sengit pun terjadi. Cakar Kala yang tajam mencakar tubuh Gendruwo yang keras. Pukulan Gendruwo yang dahsyat nyaris melumpuhkan. Mereka bergumul, dua kekuatan alam yang saling menghancurkan. Suara geraman dan pukulan memecah kesunyian malam. Dengan gerakan terakhir, Kala menerjang dan menggigit bahu Gendruwo. Gendruwo menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai berubah menjadi asap hitam sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Keheningan. Kala, napasnya terengah-engah, berbalik. Matanya yang kuning menatap Bayu. Tapi di dalamnya, Bayu tidak melihat kebuasan. Ia melihat kegelapan, kehausan darah. Kala menggeram rendah, lalu berbalik dan berjalan. Ia menengok,
seolah berkata dengan nada mengancam, ikut atau mati. Dan dengan ketakutan yang baru lahir, Bayu pun mengikuti. Di dalam gua yang tersembunyi, keajaiban terjadi. Di bawah cahaya bulan yang masuk, tubuh Kala berubah. Bulunya menyusut, cakarnya mengecil. Dan yang tersisa adalah seorang pria tegap dengan mata yang sama menakutkannya. Dengan suara dalam, aku adalah Kala, katanya. Darah leluhurku, ceritanya, dengan nada dingin, mengalir dengan kutukan. Setiap malam bulan purnama, aku menjadi budak nafsu. Aku membunuh. Aku merobek. Aku menghancurkan. Suaranya bergetar. Hanya pusaka keris Kiai Purnama yang bisa menghentikan ini. Tapi Gendruwo menjaganya. Dia ingin aku tetap menjadi monster. Kau tahu apa yang kulakukan pada para pemburu itu? Aku mencabik-cabik mereka. Aku meminum darah mereka. Bayu mendengarkan. Hatinya membeku. Dia melihat kegilaan di balik kekuatan itu. Kenapa kau tidak membunuhku? Tanyanya dengan nada ketakutan. Kala menatapnya dalam-dalam. Karena aku butuh kau. Kau akan membantuku mendapatkan keris itu, atau kau akan menjadi santapanku berikutnya. Pilihan ada di tanganmu. Tanpa perlu banyak kata, Bayu mengangguk. Sebuah ikatan terbentuk. Sebuah misi dimulai, atau mungkin sebuah mimpi buruk. Pendakian dimulai. Mereka memanjat tebing, melewati rintangan. Bisikan Gendruwo terus menghantui, mencoba memecah belah mereka, tapi ketakutan mereka telah menguasai. Akhirnya mereka tiba. Di puncak gunung, di antara reruntuhan candi, tergeletak keris Kiai Purnama memancarkan cahaya suci. Tapi Gendruwo sudah menunggu. Ini lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Dengan nada mengancam, kalian berdua tidak akan merampas milikku. Pertempuran final pecah. Kala menerjang. Sementara itu, Bayu teringat mantra dari Mbah Sastro. Dia membacanya dengan lantang. Dengarkan suaranya, Sisi. Baca dengan keyakinan. Aura emas memancar dari Bayu, melemahkan ilusi Gendruwo. Dengan nada tegas, Kala, teriak Bayu. Dia melemparkan keris itu. Di udara, waktu seolah melambat. Kala melompat, tubuhnya membentuk garis sempurna. Tangannya yang berkuku menangkap gagang keris dengan erat. Dan dia menikam. Keris itu menancap tepat di jantung Gendruwo. Bukan jerit kesakitan, tapi erangan panjang yang membebaskan keluar. Tubuh Gendruwo tercerai-berai menjadi partikel cahaya, lenyap di telan cahaya bulan purnama. Cahaya dari keris menyelimuti Kala. Kali ini transformasinya penuh penyesalan. Kutukan itu terangkat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan beban dosa yang menghimpit jiwanya. Dia menangis, merasakan dinginnya fajar. Saat matahari terbit, mereka berdiri berhadapan. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan. Sebuah anggukan, sebuah tatapan yang tak akan terlupa. Kala memilih untuk tetap di hutan sebagai penebusan dosa. Bayu pun pergi, membawa trauma dalam dirinya. Dan di hutan Jawa, di bawah cahaya matahari yang baru, seorang monster baru memulai hidupnya. Kisah Gendruwo pun berakhir, menjadi legenda yang akhirnya menemukan keadilannya.